Buka bersama saya Yunus pasal yang ketiga, mulai ayat yang pertama. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus lalu pergi ke Niniwe, sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu seharian perjalanan jauhnya, lalu berseru, 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikan. Orang Niniwe percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa, dan mereka, baik orang dewasa maupun anak-anak, mengenakan kain kabung. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, turunlah ia dari singgasananya, ditanggalkannya jubahnya, diselubungkanlah kain kabung, lalu duduklah ia di Abu. Lalu atas perintah raja dan para pembesarnya, orang memaklumkan dan mengatakan di Niniwe demikian, manusia dan ternak, lembu sapi dan kambing domba tidak boleh makan apa-apa, tidak boleh makan rumput, tidak boleh minum air. Haruslah semua manusia dan ternak berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah, serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, dari kekerasan yang dilakukan. Siapa tahu mungkin Allah akan berbalik menyesal serta berpaling dari murkanya yang bernyala-nyala itu, sehingga kita tidak binasa. Ketika Allah, perhatikan baik-baik, ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak melakukannya. Bapak Ibu, Tuhan sanggup merubah kehendaknya untuk menghancurkan, untuk membinasakan karena dosa yang dilakukannya, dan Tuhan sanggup memulihkannya, berbalik menjadi mengasihi dan memberkati kalau orang atau suatu kota atau suatu bangsa itu berbalik kepada Tuhan dan bertobat kembali menyembah kepada Tuhan. Tuhan itu baik, kekal untuk selama-lamanya, dan dibutuhkan pertobatan kita, dibutuhkan kehidupan yang kembali kepada Tuhan itu yang sanggup memulihkan. Tuhan harusnya menghancurkan kota Niniwe. Niniwe harusnya dihancurkan, dibikin tunggang balikkan oleh Tuhan. Tetapi karena seruan Yunus, membuat bangsa Niniwe ini, dari rajanya, masyarakatnya, bahkan hewan ternaknya pun dia berpuasa dan menyembah Tuhan kembali, berbalik kepada Tuhan. Akhirnya apa? Terjadi pemulihan. Yang harusnya dibinasakan tidak dibinasakan. Bahkan raja-raja Israel ketika mereka hidupnya di luar kehendak firman Tuhan, mereka di luar jalur kebenaran firman Tuhan, hidup jahat di mata Tuhan, akhirnya mereka diserahkan kepada musuh-musuh mereka. Mereka habis lenyap, bahkan dibinasakan oleh pedang. Tapi ketika raja Israel itu kembali kepada Tuhan, hatinya berbalik kepada Tuhan, Tuhan sanggup pulihkan, bahkan berkati, bahkan ditinggikan. Dosa membuat kita ini jadi tawanannya setan, jadi tawanannya musuh. Dosa membuat Tuhan itu murka kepada kita. Dosa membuat kita itu menjadi pribadi yang kotor dan najis, yang menjadi sasaran empuk setan. Dosa membuat iblis masuk dengan mudah menghancurkan kita. Dosa membuat setan dengan mudah menggagain kita. Nah, diperlukan pertobatan dan hidup dalam kekudusan setiap hari. Hidup di dalam kekudusan, hidup dalam kesucian. Setiap hari, pikiran, perkataan, dan perbuatan kita harus disucikan. Memang kita tidak bisa hidup kudus dengan kekuatan kita. Kita perlu kekuatan Tuhan. Perlu kekuatan Tuhan. Perlu otoritas dari tempat yang maha tinggi. Secara ilahi kita diberikan keotoritas dan kekuatan untuk kita hidup dalam kekudusan. Dan oleh darah anak domba Allah, semua dosa dan kelemahan kita dihapuskan. Kita perlukan hati yang bertobat setiap hari dari semua kesalahan. Bapak Ibu, ketika
Bangsa Israel, orang-orang Yahudi harusnya dilenyapkan di zamannya Ester. Dan mereka berseru kepada Tuhan. Berseru, berdoa kepada Tuhan selalu ketika seseorang itu berseru kepada Tuhan dan bertobat kembali. Balik kembali kepada Tuhan. Tuhan sanggup pulihkan. Bapak Ibu ingat tentang anak sulung dengan anak bungsu itu. Menjual, ketika anak itu menjual, minta harta warisan kepada bapaknya, menjual hartanya. Akhirnya hidup dengan pelacur, bahkan makan makanan babi. Dan dia kembali bertobat balik kepada bapaknya. Bukan bapaknya tenang-tenang saja, tapi bapaknya ketika melihat anaknya itu mau kembali, bapaknya lari untuk menemui dia. Dipakaikan pakaian baru, bahkan dibuatkan pesta untuk menyambut kedatangannya. Ketika hati kita berbalik kepada Tuhan, hati kita ini harusnya berbalik kepada Tuhan. Setiap hari bertobat dari kejahatan, bertobat dari dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Tuhan sanggup pulihkan kita. Saya tidak tahu Bapak Ibu hidup dalam dosa seperti apa, atau mungkin Bapak Ibu punya bisnis yang hancur berantakan, punya keluarga yang hancur berantakan, anak-anak yang rusak semuanya. Kalau Bapak Ibu mengalami seperti itu, Bapak Ibu harus balik kepada Tuhan. Doa dan puasa, jerit sama Tuhan. Cintai Tuhan dan kasihi Tuhan sepenuh hidupmu. Tuhan sanggup memulihkan. Tuhan sanggup memulihkan apapun keadaanmu. Tuhan itu baik adanya. Tuhan itu kekal untuk selama-lamanya. Dia Allah yang setia. Dia sanggup memulihkan. Dia sanggup menjamah. Dia sanggup menguduskan, menyucikan hidup kita. Dengan darahnya, dengan kasih setianya ketika kita kembali kepada Tuhan. Dengan darahnya yang kudus kita diampuni. Dulu yang dosa kita seperti merah seperti gerimis, dibuat suci seperti bulu domba. Dulu kita seperti kain kotor yang najis dan tidak layak di hadapan Tuhan. Tuhan sanggup membuat dosa kita seperti putih seperti salju. Tuhan sanggup menguduskan. Diperlukan hati yang bertobat. Datang kepada Tuhan, akuin semua dosa dan kelemahanmu. Bertobat kembali kepada Tuhan. Jerit kembali kepada Tuhan. Kita tidak pernah tahu bahwa Tuhan itu datangnya kapan. Selagi masih ada kesempatan, hari ini masih diberi kesempatan, kita bisa hidup, kita bisa menikmati segala sesuatu dengan baik. Waktunya untuk kembali kepada Tuhan. Kalau hari ini masih hidup dalam dosa, hidup dalam kecemaran, bertobat kembali kepada Tuhan. Bapak Ibu, kita lihat pandemi kemarin, banyak orang meninggal dengan mudah sekali. Kalau hari ini Tuhan masih berikan kita kesempatan untuk hidup, kita harus hidup pakai dalam kekudusan, hidup dalam kesucian, hidup dalam kebenaran seperti yang Tuhan mau, supaya hidup kita menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan mau hidup kita benar-benar real menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan mau hidup kita ini mencintai dan mengasihi Tuhan. Tidak ada yang lain yang kita miliki di bumi kecuali Tuhan, Allah pencipta langit dan bumi, yang hidup membawa kita dalam kekekalan. Segala sesuatu yang kita punyain di bumi ini, mau harta benda, kekayaan, keluarga atau apapun, sifatnya hanya sementara dan dia akan lenyap. Tetapi yang kekal selamanya adalah pribadi Allah sendiri. Nah, hari ini ketika bangsa ini berseru kepada Tuhan yang harusnya dimurkain Tuhan, harusnya tinggal menunggu 40 hari. Kalau mereka tidak bertobat, bangsa ini tidak bertobat, akan habis dijungkir balikkan oleh Tuhan. Tetapi ketika mereka hatinya lembut, menyerah kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, jerit kepada Tuhan, Tuhan menyesal dan tidak dihancurkan. Tetapi saya percaya kasih Tuhan dan kemurahan Tuhan itu jauh lebih besar daripada murkanya. Hanya diperlukan hati yang mau merendahkan diri, hati yang mau bertobat setiap hari. Ketika Tuhan tidak dapatin Sodom dan Gomora itu orang-orangnya jahat kepada Tuhan, ketika diserukan untuk pertobatan, tidak mau bertobat, hidupnya mengikuti hawa nafsunya, homoseksual, lesbian, hidupnya hancur-hancuran, kejahatannya sangat mengerikan sekali, tidak didapatinya orang benar, dan akhirnya apa? Dihancurkan, ditunggang balikan. Bapak Ibu, semua pelanggaran terhadap firman Tuhan adalah dosa, dan dosa itu seperti membuka otoritas penuh kepada setan untuk menggagahin kita. Dosa membuat otoritas iblis itu nyata dalam kehidupan, sehingga mudah sekali dikontrol, dikendalikan, digagain, bahkan dihancurkan. Bukankah iblis kerjaannya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan? Semuanya kan
dibikin hancur, menderita, karena iblis maunya seperti itu. Tetapi Tuhan dengan kasih karunia-Nya ketika kita ini kembali bertobat, mencari Tuhan sungguh-sungguh, menyembah Tuhan, hari ini Tuhan sanggup pulihkan hidup. Bapak Ibu ngalamin apa hari ini? Saya tidak mengerti. Mungkin keluargamu hancur, hidupmu hancur, masa depanmu sudah kelihatan tidak ada sama sekali. Anak-anakmu rusak, pekerjaan bisnis usahamu babak belur. Tuhan sanggup pulihkan hari ini. Tuhan sanggup memulihkan. Tuhan sanggup memulihkan. Masih ada masa depan yang penuh pengharapan. Masih ada breakthrough dan terobosan. Masih ada kelimpahan. Masih ada kehidupan kekal. Selama Tuhan beri waktu sampai hari ini, balik bertobat kembali kepada Tuhan. Ada beberapa orang yang hidup dalam perzinahan, tinggalkan dosamu itu. Tinggalkan dosamu itu. Saya percaya ketika engkau masih melakukannya, dan ketika mulai sadar engkau merasa jijik dan kotor, itu waktunya bertobat, waktunya kembali kepada Tuhan. Segala sesuatu yang sifatnya duniawi, mau free sex, hidup bebas, hidup dalam dosa, itu tidak akan pernah memuaskan hidupmu. Pada titik tertentu akan mengalami kekosongan dan kehampaan. Semua dosa hanya memutuskan hubungan kita dengan Tuhan. Dosa apapun hanya memutuskan, memisahkan hubungan kita dengan Tuhan. Tapi pertobatan membuat kita itu dipulihkan hubungan kita dengan Tuhan. Hari ini kembali kepada Tuhan. Kembali kepada Tuhan. Tuhan sanggup pulihkan hidupmu. Tuhan sanggup memulihkan keluargamu. Tuhan sanggup memulihkan bisnis dan pekerjaanmu. Ketika hatimu kembali kepada Tuhan, hari ini, detik ini juga, datang jerit kepada Tuhan, minta pengampunan dosa. Waktunya belum berakhir. Tuhan masih beri kesempatan. Selama Bapak Ibu bisa mendengarkan apa yang saya sampaikan ini, masih ada kesempatan untuk kembali kepada Tuhan. Kalau waktunya sudah habis, Bapak Ibu, ketika hidup di dalam dosa, habis lenyap. Hidup dalam kematian yang kekal, dalam penyiksaan abadi. Hari ini waktunya kembali kepada Tuhan. Serahkan hatimu, bikin hidupmu kembali kepada Tuhan. Hancur hati di hadapan Tuhan. Hati yang hancur, air mata yang mengalir, Tuhan tidak anggap sia-sia. Ini waktunya benar-benar menyerah kepada Tuhan, menikmatin hadirat Tuhan, kembali kepada Tuhan. Dia dengan Allah yang penuh kasih karunia itu, Dia akan memberikan kekuatan yang baru, memampukan Bapak Ibu kembali hidup dalam kekudusan dan kesucian. Minta kekuatan Roh Kudus yang sanggup membimbing hidup kita dalam seluruh kebenaran. Percaya kepada apa yang saya sampaikan. Dosa hanya membuat hati kita itu was-was, membuat hati kita itu khawatir. Kelihatannya kita bahagia, tapi kebahagiaan itu semu. Pada titik tertentu hati kita merasa kosong. Dosa memutuskan hubungan kita dengan Tuhan. Dosa memisahkan kita hidup dari kasih karunia Allah. Hanya mengundang malapetaka, bencana, kemiskinan, kemelaratan, dan sakit penyakit datang. Dosa, dengarkan baik-baik, dosa mendatangkan semua penderitaan, kemelaratan, sakit penyakit, dan kematian kekal datang dalam kehidupan kita. Tetapi pertobatan membuat kita balik kembali kepada Tuhan, mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan. Hidup kita dipulihkan, keluarga kita dipulihkan, masa depan kita dipulihkan, bahkan hidup kita disertai dan akan dipakai menjadi berkat bagi banyak orang. Selama masih waktunya masih ada, Tuhan sanggup pulihkan. Yang membuat Tuhan itu menyesal karena malapetaka yang telah dirancangkan, kalau orang itu kembali kepada Tuhan, berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, berbalik dari semua kejahatan, hawa nafsu, dosa, kecemaran, kenajisan yang dilakukan, dan berbalik kepada Tuhan. Tuhan sanggup memulihkan. Tuhan sanggup memberkati. Tahu nggak, Tuhan sanggup memakai hidupmu jauh melampaui apa yang kamu pikirkan, kamu dambakan, kamu inginkan. Tuhan tangannya terbuka. Untuk hari ini, datang dan sembah Tuhan. Nikmatin Tuhan. Nikmati masa depanmu. Nikmati hidupmu bersama Tuhan. Dan Tuhan akan melakukan hal ajaib dan dahsyat. Ambil keputusan hari ini. Ambil keputusan hari ini sebelum waktunya terlambat. Balik kepada Tuhan, bertobat kembali. Cintai dan kasih Tuhan. Nikmatin hadiratnya. Nikmatin berkatnya. Dan saya berdoa, semua orang yang mendengarkan apa yang saya sampaikan ini,
Tuhan ketuk hatimu, Tuhan buat kamu bertobat. Apapun itu. Mungkin ada beberapa orang yang terikat dengan dosa seksual, mungkin memiliki selingkuhan, hidup dalam jerat dosa, menjadi pelacur, menjual diri, menjadi simpenan orang, menipu, hidup dalam kenajisan, atau apapun juga. Waktunya kembali kepada Tuhan. Sebelum murka Tuhan datang, kalau murka Tuhan datang, tidak ada siapapun juga yang sanggup melawannya. Akan habis selenyap, mengalami penderitaan. Tetapi ketika Tuhan serukan untuk pertobatan hari ini, Tuhan sanggup memulihkan hidupmu. Semua bangsa, raja-raja Israel ketika mereka berbalik kepada Tuhan, Tuhan pulihkan dan negaranya serta rakyatnya diberkatin Tuhan. Esther dan Mordekai diberkatin Tuhan. Seluruh orang Yahudi diberkatin Tuhan. Yang harusnya dibinasakan, Tuhan sanggup pulihkan. Kota Niniwe yang harusnya dimurkain Tuhan dan dihancurkan oleh Tuhan, ketika mereka kembali kepada Tuhan, Tuhan sanggup memulihkan. Saya percaya Bapak Ibu, apapun hari ini keadaan kita yang sudah tidak ada pengharapan, sudah remuk, sudah hancur, sudah semuanya sudah tidak punya kekuatan lagi, datang kepada Tuhan, jerit kepada Tuhan, akuin semua dosa dan perbuatan-perbuatan jahatmu di hadapan Tuhan sanggup memulihkan. Tuhan yang saya kenal, Tuhan yang saya layani itu Tuhan baik adanya. Saya melayani bertahun-tahun, Tuhan yang saya sembah terbukti Tuhan itu baik adanya. Dia sanggup memulihkan, Dia sanggup melepaskan, Dia sanggup melakukan hal ajaib atas kehidupan dan masa depanmu. Amin. Tutup Alkitabmu, tutup matamu, saya berdoa. Bapa, dalam nama Yesus hamba-Mu berdoa. Semua orang yang mendengar firman ini masih hidup dalam dosa, terjerat dalam dosa dan kelemahan daging, yang hidup dalam kenajisan dan kekotoran, hamba-Mu berdoa. Tumpang tanganmu sebelah kanan, taruh dalam dadamu. Akuin dosamu hari ini. Akuin dosamu. Bahwa hamba-Mu berdoa untuk setiap orang yang mengaku dosa, biar kemurahan dan kasih karunia-Mu yang mengampuni mereka. Lembutkan hati mereka. Pulihkan hidup mereka. Biar tangan dan anugerah-Mu turun atas mereka dan mereka dipakai Tuhan. Semua orang yang mau kembali kepada Tuhan, pulihkan. Tuhan bikin breakthrough dan terobosan dalam hidupnya. Damai sejahtera yang abadi, yang kekal. Seperti ombak yang tidak pernah ada habis-habisnya. Seperti aliran sungai yang tidak pernah ada habis-habisnya. Memenuhi hidup mereka. Dan Tuhan campur tangan secara ilahi. Dan kamu berdoa, orang yang mendengar firman yang sampaikan, yang hamba-Mu sampaikan ini, diberkati Tuhan, diberkati Tuhan, diberkati Tuhan. Tidak ada satupun yang akan dimurkain Tuhan, karena hati mereka berbalik kepadamu Tuhan. Biar anugerah dan kemurahan-Mu saja, dalam nama Yesus. Hamba-Mu juga berdoa yang sedang sakit, karena dosa, karena pelanggarannya, hamba-Mu berdoa. Setiap sakit penyakit itu bukan berasal dari Allah. Sakit penyakit datangnya dari iblis. Hamba-Mu berdoa biar mengalami kesembuhan oleh biluris, oleh darah Yesus. Buat hati mereka berbalik kepada Tuhan, berbalik kepada Tuhan, berbalik kepada Tuhan, mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan. Untuk orang-orang yang belum percaya, mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Raja, hamba-Mu berdoa dalam nama Yesus. Lembutkan hatinya, wahyukan dirimu, dan Tuhan campur tangan secara ilahi. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. God bless you.